Jadi kalau orang yakin sekali kepada Allah, ya bulat kepada Allah, maka Allah akan mencukupi sebagaimana burung yang pergi tanpa akal, ya, burung tanpa akal seperti manusia, pergi perut kosong, pulangnya kenyang. Nah, kata Imam Malik, pokoknya bulat saja kepada Allah, yakin. Kamu lakukan saja apa yang menjadi kewajibanmu. Kalau mengajar, ngajar. Kalau kerja, kerja. Kalau belajar, sungguh-sungguh. Nanti rezeki akan ada. Kalau kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, beda pendapat ini. Justru harus ikhtiar dulu. Burung juga terbang, baru ketemu dengan rezekinya. Nah, pemahamannya kalau ini melakukan saja, hati yakin lakukan apa yang menjadi kewajibanmu, pokoknya ketemu dengan rezeki. Kalau ini harus jemput rezeki, rezeki ada, tapi harus dijemput. Emang ada beberapa versi, yang satu menceritakan Imam Syafi'i ini membantu orang. Yang baca tuh ada yang membantu orang yang memotong anggur. Sesudah membantu, lalu diberilah upah berupa anggur. Tuh kan, saya harus ikhtiar dulu, baru dikasih anggur. Benar pendapat saya, dalilnya sama yang tadinya, hanya sudut pandangnya berbeda. Dibawalah ke gurunya, tuh guru, saya ikhtiar, akhirnya saya dapat anggur. Nih coba, kasihkan anggurnya ke gurunya. Kata gurunya, saya sibuk ngajar, jadi saya kepikir tuh kalau ada anggur segar enak nih. Sekarang ada tuh anggur sih. Bisa dipahami kita hadirin, ini memang agak berat ya, tidak semuanya langsung paham makna anggur. Jadi dua-duanya mengalami hal yang sesuai dengan keyakinannya. Makin yakin kepada Allah, makin terjamin. Orang yang hakul yakin kepada Allah, dia yakin Allah Maha tahu segala keperluan saya. Allah tahu segala yang terbaik bagi saya. Allah pemilik segala yang saya perlukan. Tidak ada satupun karunia kecuali pasti milik Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan karunia itu. Bergabung jin dan manusia mau kasih, Allah tidak izinkan, tidak bisa. Bergabung jin dan manusia mencegah, kalau Allah mau kasih pasti sampai kepada kita. Bulat yakin ini, Allah Maha tahu keperluan kita, Allah yang menggenggam yang kita perlukan, dan hanya Allah yang bisa memberi, menahan atau mengambil. Tidak ada yang bisa mencegah, menolak apa yang Allah berikan, dan Allah tahu isi hati kita. Jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah apa yang Allah sukai, perintahkan, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Allah di hadapanmu. Faidah sa'alta, bagaimana? Ya faidah fas'alillah, maka mintalah tolong kepada Allah. Wa idza sta'anta, jikalau kamu minta tolong, wasta'in billah, cukuplah minta tolong kepada Allah. Karena semua manusia ini tidak bisa memberi manfaat kecuali izin Allah. Allah yang menggerakkan. Semua makhluk tidak bisa mencelakakan kita kalau Allah melindungi kita. Bulat yakin semua makhluk la haula wala quwwata illa billah. Jadi apapun yang kita inginkan urusan dunia, Allah penggenggamnya. Apapun yang kita inginkan urusan akhirat, Allah yang menguasai. Maka kita bergaul dengan manusia,
ikhtiar itu adalah amal soleh. Dalilnya dalam hadis Bukhari, Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan dua-duanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Satu paket nih tawakal. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi rukun tawakal itu kesempurnaan ikhtiar dan juga kesempurnaan doa. Apa yang membedakan? Nah, kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita, kepada sebab. Jadi kita berobat, kita tidak boleh bersandar kepada berobat. Berobat itu amal soleh, sudah cukup. Apa yang Allah takdirkan, Allah sembuhkan, itu urusan Allah. Kita bekerja, itu amal soleh. Tapi jaminan rezeki kita, jumlahnya dan sebagainya, itu betul-betul terserah Allah mau memberi kepada kita. Jelas? Jadi masalah kita itu bersandar kepada kemampuan, bersandar kepada keahlian, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada relasi, bersandar kepada orang tua, bersandar kepada popularitas, bersandar kepada itu sudah tidak boleh ada lagi. Walaupun kita punya. Contoh, suatu saat ada dua ulama, saya lupa namanya, ingin tahu bagaimana jaminan Allah. Ternyata didapati ada burung yang patah. Ini burung lagi. Bagaimana nih burung patah dapat rezekinya? Ternyata datang burung lain yang bawa rezeki ke burung patah ini. Oh benar, tinggal diam aja, rezeki pasti datang. Akhirnya beliau maaf ya, meninggalkan ikhtiar dan yakin rezeki pasti datang. Ketemu dengan seorang ulama lagi. Mengapa engkau tinggalkan usaha? Karena saya yakin pasti rezeki datang seperti burung itu. Lalu ulama ini berkata, mengapa engkau memilih seperti burung yang patah, tidak seperti burung yang membawakan makanan? Padahal sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum lin-nas. Kan ada dua burung tuh ya, satu burung patah yang diberikan makanan oleh burung yang sehat, satu burung sehat yang membawa makanan. Nah, ulama tadi memilih burung yang patah, tapi dianjurkan oleh sahabatnya, kenapa kita tidak memilih menjadi burung yang bisa mengantarkan? Maksudnya, kenapa kita tidak memilih menjadi orang yang bisa mengantarkan rezeki bagi yang lain? Kalau mau tawakal, itu pun bagian dari tawakal. Jadi Bapak Ibu, hati tawakal. Bulat saja. Misal, ini ada perkataan yang sangat bagus. Coba kutip ya, karena perkataan ini lebih baik dari rangkaian yang bisa sampaikan. Nah, ini dia. Mana? Bismillah ya Allah. Nah, silakan. Dalam hadis yang tadi itu ya. Jadi terdapat seruan untuk qanaah dan menggantungkan hati hanya kepada Allah semata, serta betul-betul tidak berharap apapun kepada manusia untuk urusan pribadi ya, tapi berharap manusia soleh, berharap manusia tobat, berharap manusia bisa bekerja dengan baik, itu harus. Tapi kita ngarep-ngarep diberi oleh manusia, jangan.
kumpulkan dalam hati dan tanamkan untuk berputus harapan dari tangan makhluk. Gantungkan semua harapan itu hanya kepada Allah semata, sebagaimana engkau dengan lisanmu tidak meminta melainkan hanya meminta kepada Allah, tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Wajib bagimu tidak berharap kecuali harap hanya kepada Allah semata. Wasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta wasta'in billah. Berharap dari semua manusia, hilangkan rasa berharap dari manusia sehingga tidak tersisa di hati kecuali hanya berharap kepada Allah. Dan sholat merupakan bentuk ikatan antara dirimu dengan Allah semata. Sholat dapat membantu meraih jalan tawakal ini, karena dengan sholat itu bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, hanya kepadamu ya Allah, bulat. Jadi kita kalau mau minta dalam sholat itu sudah mencukupi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bulat Allah, hanya Allah yang bisa memberikan semua apapun yang baik bagi kita. Barang siapa orang yang tidak berharap kepada manusia, maka hidupnya akan terhormat dan berwibawa. Namun barang siapa yang hidupnya selalu bergantung kepada manusia, maka dia hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Barang siapa yang hatinya bergantung kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, niscaya Allah akan cukupi. Itu janji Allah, ya. Mari kita berlatih hari ini. Misal yang gampang-gampang saja dulu di rumah, kepada orang tua, ada isinya anak-anak, pastikan rezeki anak sebagian itu dari orang tua, lewat orang tua. Kalau tidak bicara ke orang tua, apakah mungkin kita dikasih bekal? Coba saja sholat, minta ke Allah, ya Allah, saya minta bekal. Coba, hanya Engkau pemilik rezeki, hanya Engkau yang menguasai semua rezeki lewat siapapun yang Kau kehendaki. Nah, ke sekolah, ini bekalnya bisa begitu. Nggak jadi, Deng. Ya Allah. Coba, masih ingat kisah tentang Adi itu? Masa itu lagi saya ceritakan? Masih ingat belum? Ingat ya? Ingat nggak? Jangan membohong. Boleh saya ceritakan sedikit? Boleh. Saya sudah agak lupa memodifikasi saja. Jadi seorang ayah yang yakin kepada Allah dan ingin membantu anaknya yakin. Bapak, ayah, saya di sekolah ada acara dharma wisata, saya ingin ikut. Bagus ikut, minta ke Allah. Nah, harus bayar, Pak. Saya lupa jumlahnya, dia maklum sudah tua kan, ada 3 cirinya. Apa? Udah lupa, yang kedua dan yang ketiga udah lupa saya ya. Jangan menertawakan orang tua. Katakanlah 250.000 udah naik ya, dulu udah segini. 250 ya bagus kan, gak ada masalah, minta ke Allah. Sholat yang bagus, doa. Sholat bagus, jangan lupa ke masjid, doa. Hanya Allah yang menentukan. Doanya hari Kamis, ya Allah saya minta uang, kata bapak saya, yang kepada. Besoknya, gimana sudah minta? Ya Pak, baik, ini ada uangnya. Alhamdulillah, bayarkan uang ini untuk temanmu yang tidak punya ongkos. Lah, Adi mana Pak? Insya Allah
Adik sedekah, adik sholat, Allah suka. Kalau Allah menghendaki adik berangkat, adik bakal berangkat. Tapi kata guru, adik juga yang berangkat yang bisa bayar. Itu kata guru. Kalau Allah menghendaki, pasti berangkat. Kalau Allah tidak menghendaki, adik tidak berangkat. Yang penting adik minta ke Allah. Sedekah. Bu guru, ini bayar. Alhamdulillah, adik kamu bayar. Tapi kata bapak saya, ini buat ngebayarin yang tidak punya ongkos. Oh, emang ada Bu Guru? Ada, si Fulan. Adik mana? Itu dia Bu Guru. Saya juga, kenapa saya nggak dikasih? Maaf ya adik, kamu tetap nggak bisa ikut kalau kamu nggak bayar. Kata bapak saya, perkara berangkat atau tidak itu tergantung Allah, bukan tergantung bapak atau guru. Ya tetap kamu harus bayar hadiah. Besoknya nih, ini hari Jumat mungkin ya. Besoknya di Sabtu hari keberangkatan, udah tahajud, udah hari tadi berangkat, tapi kan adik belum bayar Pak, udah lesut adik. Gak apa-apa dik, berangkat aja, kamu udah tahajud, udah doa, udah sedekah, Allah melihat semua yang kau lakukan. Insya Allah ayah doakan kamu dapat yang terbaik. Mau berangkat, mau tidak berangkat, semuanya baik. Yang penting niat maksimal, ikhtiar maksimal. Ayo, Allah Maha melihat semuanya. Ah lesu, kata ibunya. Aduh lah Pak, kasihan si Adi masih kecil. Bapak mau udah tua, tawakal. Ya ini belajar Bu. Allah tahu niat Bapak bukan menjerumuskan anak. Allah mengetahui niat kita. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Adi lesu. Adi sambil jalan istighfar, sholawat, ke musola nanti ya. Ya Pak. So, maklum anak kecil ya, jangankan yang kecil ini aja belum tentu semangat. Sampai ke musola, sholat sambil jalan ya, astagfirullah ya Allah, gini-gini aman. Ya Allah, tolong aku ya Allah, ini gini-gini aman keadaan saya. Kelihatan oleh KM, adik, ini udah bus, sudah ada bis, orang pada naik. Adik ayo naik, ini cepetan, udah mau berangkat. Tapi saya belum bayar. Oh belum bayar, udah tuh jaga sekolah aja ya. Sabar adik. Nah si temannya itu naik tuh ke mobil, adik datang, aduh Gusti, mungkin dramatis. Aduh ya, dadah adik, terima kasih ongkosnya. Ya Allah. Sambil mau pulang pakai sepatu, tiba-tiba saya mohon maaf ya kalau nyebut merek karena ceritanya pakai merek kan. Tiba-tiba datang mobil bagus tuh. Yalah, mobil bagus aja. Kayak nyebut merek, pokoknya mobil yang biasa dipakai orang kaya. Buka pintunya, turunlah. Katakanlah anaknya tuh namanya teh enak nama saya. Siapa mau nama apa? Asep. Asep di sini nih. Pas datanglah Fulan ini ya. Adik, pada kemana nih kok sepi gini? Oh Sep, kamu telat, udah pergi barusan. Hah? Telat? Langsung balik ke mobil. Ibu, mobilnya udah pergi. Ya udah nggak apa-apa. Gimana dong? Udah nggak apa-apa. Kita ibu antar aja. Ibu juga nggak ada kegiatan. Itu siapa temenmu? Itu si Adi Bu. Adi kenapa kamu nggak pergi? Saya belum bayar. Adi belum bayar Bu. Ajak sini, temenin kamu Sep. Adi ikut, kata ibu saya. Benar? Ayo. Naiklah Adi ke mobil.
pintunya kebuka sendiri. Kalau kan lebih lama. Beneran, bener. Nah, ayo naik sayang, ayo temenin ini Asep. Udah telat tadi macet, gak apa-apa, gampang kok bisa diantar. Yuk naik. Ya Allah, naik duduk, pakai safety belt. Pintu nutup sendiri. Nangis tuh adik. Adik, kenapa kamu nangis? Baru pertama kali ya naik mobil. Boleh gitu, Zat? Kenapa kamu nangis? Ya ingat kata bapak saya, yang membuat bisa pergi itu bukan guru, bukan bapak, tapi Allah. Orang desek-desekan naik bis, adik enak naik mobil ini. Leyeng di rest area berhenti dulu. Kata ibu, tunggu dulu ya, ibu beli kamu makanan apa? Nah adik, nggak apa-apa. Udah belum sarapan kan, nanti ibu beliin aja. Turun ibu, naik lagi. Ini bisa seperti isi. Pokoknya mah bayangkan sendiri ya. Orang kaya nangis lagi sih. Kenapa adik kamu nangis melulu? Ya kebayang 250.000 cuma dapat roti seupil. Ini mah ada es krim, ada jus, ada. Aduh ya Allah. Nah di rumah kata bapaknya, Bu, kalau jam 9 si Adi nggak ada berita, insya Allah takdirnya pergi. Kalaupun pulang nggak akan disia-siakan oleh Allah. Ya, tunggu Adi nggak pulang. Barulah sore hari datang, diantar ke depan rumah. Allah, semuanya lari di pelantang sambil bawa benar janji Allah. Nangis, bertiga nangis. Janji Allah benar. Saya juga gak kuat manusianya, sedih. Menemukan janji Allah. Ini latihan penting hadir. Riyadhah untuk tidak berharap dari makhluk. Kita terlalu banyak bersandar kepada selain Allah. Tenang. Yang ini mah gampang, saya juga udah pernah. Emangnya bakal bisa tuh kalau Allah menolong. Udah tahu jalannya, saya udah pernah kesini, lupa ke Allah. Betapa gampang oleh Allah dibikin lupa, betul? Ini mah cetek urusan ini mah. Saya udah tahu ilmunya, itu sudah bersandar. Kenapa? Saya punya teman, ayah saya itu relasinya bersandar. Mudah bagi Allah untuk membuat orang tidak buka HP, tidak ngangkat telepon, atau sangat sibuk karena bersandar. Mulai latih hadirin. Jangan dulu ke makhluk, ke Allah dulu dalam segala hal. Ya Allah, mau ketemu dosen, ya Rob, takdirmu saya kuliah. Katanya dosen ini sulit ditemui, tidak yang sulit bagimu ya Allah. Engkau yang membolak-balik setiap hati. Di WA enggak dibalas, ya Rob, hanya Engkau lah yang kuasa membuat dosen ini. Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Tidak sulit bagi Allah membuat dosen itu mau nunggu dan pas waktu. Betul? Mau parkir nih kesini ya, di pada sisa. Ya Rob, hanya Engkau lah hanya pemilik segala lahan. Kau usah gitu-gitu amat. Tolong ya Allah, saya mau parkir. Hanya Allah yang mengatur, jangan pernah minta tolong ke Allah.
Padahal kita bisa dibuat belok ke tempat yang memang itu kosong. Dan doa itu jadi pahala bagi kita dibanding orang yang di tempat parkir nggak pakai doa. Makanya orang-orang yang tawakal itu pasti tenang dan tidak stres. Karena apa? Karena setannya tidak bisa nipu. Surat An-Nahl 99 ya. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'alal ladzina maaf. Mana? Astagfirullahaladzim, maaf ya. Nah ini dia. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Rabb. Wah, kamu udah umur 27 belum dapat jodoh. Kalau yakin ke Allah, saya ini ciptaan Allah. Ini yang 27 Ikhwan atau Mak misalnya? Ikhwan. Akhwat, misalkan sudah kepala 3. Ya Allah, saya ciptaanmu, milikmu. Engkau tahu saya berharap pendamping. Hanya engkau lah ya Allah yang menentukan jodoh. Dan kalau Allah memberikan jodoh, gak ada terhalang oleh umur, oleh rupa, oleh penghasilan. Kalau Allah mau kasih pasti jodoh. Tambah umur tidak tambah stres, karena yang memberi umur juga Allah. Tapi wajah saya kurang cakep. Kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep aja, gimana kita ya? Ada jodoh. Makin yakin, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hamba. Jadi kalau kita saya mah udah kayak gini udah itu yang terjadi. Saya mah semangat terus. Ini menarik sekali hadirin. Di kantor kerja aja yang bagus, gak usah pusingkan karir, tidak usah pusingkan pangkat, jabatan, kedudukan. Penting kerja jadi amal soleh, kerja yang terbaik. Wahai Allah, Engkau lah penjamin rezeki hambamu, entah dari mana saja, Engkau yang maha tahu. Yang penting jadikan kerja saya ini jadi amal soleh, semangat, disiplin, tepat waktu, enggak pernah melalaikan amanah. Gigi, Allah lihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Allah tahu niatnya, Allah menyaksikan yang dia lakukan. Alas gampang bagi Allah. Diatur sedemikian rupa. Gaji mungkin hanya UMR, tapi Allah memberi sesuka Allah, tidak harus seperti gaji terus. Gaji itu hanya sebagian kecil dari karunia Allah. Sebagian besar rezeki kita pun tidak terbayangkan, tidak terduga sama sekali. Betul? Makanya nggak capek hati. Jual beli, hakul yakin. Dagang itu adalah amal soleh. Niatnya lurus, caranya benar. Perkara pembeli, ada yang bawa rezeki kita, ada yang cuma bagian nawar, ada yang bagian nyicipin, gak apa-apa. Semuanya adalah ladang amal bagi kita. Mau nawar berapa aja, gak usah pakai sakit hati. Tidak setiap calon pembeli bawa rezeki kita, tapi semua calon pembeli bawa calon pahala kita. Kalau kita niatnya benar, nggak jadi beli, nggak apa-apa. Udah nawar di kita, makan nyicipin punya kita, belinya ke sebelah, ya nggak ada masalah. Kalau rezeki ke sebelah, kenapa kita sakit hati? Kita udah beruntung punya kita ditelan, ya. Tapi rugi gak? Kita ngebahagiain orang aja udah jadi amal soleh.
nggak ada dengki-dengkian, mau ngapain dengki? Allah membagikan rezeki sesuka Allah, kenapa kita ikut campur kepada Allah? Benar? Enak hadirin. Makin yakin kepada Allah, setan susah nikunya. Kalau setan susah niku, kita jadi tenang. Fokus saja apa yang Allah perintahkan, kerjakan dengan baik. Kalau jadi guru, ya ngajar aja dengan ikhlas, dengan baik, lurus, nanti rezeki lewat mana. Benar-benar rezeki itu tidak harus terbayangkan oleh kita. Allah sudah tahu kok keperluan kita. Kontrakan saya mau habis, ya nggak usah ngomong sama saya, ya. Wahai yang maha tahu kontrakan mau habis, saya tidak mengajarkan doa begitu ya, tapi hati kau maha tahu ya. Hanya tinggal beberapa hari lagi dan belum ada uang. Saya tidak akan minta kepada makhluk selain kepada Engkau. Kalaupun harus bicara ke makhluk, niat ikhtiar saja ya. Kan kontrakan saya habis, sampai saat ini saya belum cukup uangnya untuk bayar kontrakan. Kalau tidak keberatan dan ada izin Allah, saya niat pinjam, tapi saya juga belum kepikir bagaimana mengembalikannya. Saya tidak berani menjanjikan, karena ini pun bicara hanya ikhtiar aja. Allah sedang mendengarkan dan menyaksikan ikhtiar. Oh maaf Kang, saya juga kontrakannya habis. Berarti kita sama-sama kontraktor. Apa? Sebelum saya bicara dengan Akang juga saya sudah doa, ya Allah, kalau Akang ini jadi jalan rezeki mudahkan, kalau enggak tetap jadi amal soleh bagi beliau. Enggak ada luka, enggak ada tegang, enggak ada stres, ya. Termasuk mau ngelamar Akang, ya Allah, Engkaulah yang menentukan jodoh setiap hamba. Mustahil ada yang berjodoh tanpa izin. Kalau memang yang saya lamar ini adalah memang jodoh yang Kau tetapkan, yang terbaik bagi dunia akhirat, mudahkan. Kalau tidak, ya jangan. Toh. Pak, saya berniat melamar. Ngaca dong. Saya sudah baca. Maaf ya dek, kita nggak level. Ada yang harus tahu diri ya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya gimana Pak? Ditolak deh. Masa nggak ngerti sini? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti coba lagi ya, sebulan lagi datang. Ada apa deh? Sama Pak, saya seperti kemarin yang melamar Putri bahwa apa yang Anda dengar? Bukankah sudah saya tolak? Jadi maksudnya gimana? Tetap sekali ditolak, tetap ditolak. Kalau kan kemerdekaan, sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sebulan lagi coba datang lagi. Bagaimana mungkin? Setelah kamu udah ditolak 2 kali, Pak, Siti Hajar sofa marwah 7 kali, baru 3 kali. Besar kemungkinan lebih dari Siti Hajar. Luar biasa saudara. Wah, harus saya lihat lelaki yang begitu tangguh. Kebetulan ada keponakan saya yang belum dapat jodoh. Coba saya tanyakan mau nggak sama dia. Tapi saya maunya sama Putri Bapak. Sekali Pak. Gak tahu ujungnya kayak apa ceritanya. Kalaupun bukan jodohnya, pasti dibuat hatinya Tuhan. Karena orang yang tawakal itu tidak disia-siakan oleh Allah. Dia sudah mewakilkan urusannya kepada Allah.
dia ikhtiar sebagai amal soleh. Kalau memang tidak jodohnya, hatinya dibuat puas, tidak kecewa. Gak ada broken heart, gak ada. Allah yang membulak-balik hati. Allah gak mau ngasih karena bukan yang terbaik buat dia. Bagaimana kita kecewa dengan pemberian takdir terbaik dari Allah? Tidak ada sok tahu. Makanya dalam hal apapun ke Allah dulu. Gimana saya ini badan lumpuh, gak mungkin saya nggak minta tolong. Sebelum bicara ke yang minta tolong, ke Allah dulu. Ya Allah, saya ingin ke toilet, Bu, atau siapa panggil, boleh saya minta bantuan? Dilapangkan hatinya, lega orang yang akan menolong itu dengan sukacita. Tapi kalau tidak minta tolong ke Allah, tolong saya gak kuat, bisa jadi datang, tapi tidak dengan sukacita. Minta ke Allah dulu, apapun ke Allah dulu, karena Allah maha dekat. Dia lebih dekat kepada kita dari siapapun, ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, pengawasannya. Dan hanya Allah yang maha kuasa. Tanpa izin Allah nggak ada yang bisa bergerak. Nikmat sekecil apapun milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Oh, ini ya. Mau nelpon ke Allah dulu. Ya Allah, saya akan nelpon seseorang. Kalau baik sambungkan, kalau enggak apa-apa. Gak diangkat, gak ada masalah ya. Tidak harus setiap telepon. WA gak dibalas, gak ada masalah. Ya Rob, kalau memang jawaban terbaik didapatkan, kalau enggak, gak ada masalah. Sama di rumah tangga, istri ingin apapun kepada suami, ke Allah dulu sebelum bicara. Suami ingin apapun dari istri, ke Allah dulu. Kalaupun diskusi, ke Allah dulu. Misal punya anak, mau disekolahkan di mana, atau mau dipesantrenkan di mana, ke Allah dulu. Allah yang tahu mana tempat terbaik. Ini anak kita tuh ciptaan Allah. Yang menciptakan kemampuan bagi anak itu adalah Allah. Yang tahu bakat terbaik bagi anak itu adalah penciptanya. Kita sebagai orang tua nggak tahu banyak. Walaupun orang tuanya ustaz, belum tentu anak ini bekerja di ustaz. Orang tua dokter belum tentu jadi dokter. Yang paling penting anak itu jadi soleh. Bolehkah anak disekolahkan di luar negeri? Silakan, kalau bisa membuat siap husnul khotimah. Intinya dari nyekolahkan anak itu bukan semata-mata agar anak dapat dunia, tapi anak siap kalau meninggal kapanpun juga. Itu yang paling penting. Dan Allah paling tahu sekolah di mana yang paling baik. Ya, nah istiqoroh. Saya pengen anak semalu saya ini di sini. Udah tenang. Nah, ada Allah. Allah sedang mendengar obrolan ibu bapak tentang anak. Ya, Allah tahu niat ibu, Allah tahu niat bapak. Ayo minta tolong ke Allah. Gak akan bertengkar, tapi gak ingat Allah, yakin bertengkar. Setiap tidak memasrahkan kepada Allah, potensi ditipu setan. Makanya ingin apa-apa ke Allah dulu. Kalau baik semoga dimudahkan, tapi kalau nggak baik jangan. Ya, setuju ada? Kayak mau kesini nih ya, doa dulu. Ya Allah, terserah cara doanya gimana ya. Tapi intinya begini, ya Allah, Engkaulah yang paling tahu siapa Agim yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Terserah ya, saya nggak mengharuskan saudara menyebut kayak gini. Kalau tuh ceramahnya benar, membawa kebaikan, mudahkan saya bisa menyimak. Kalaupun menyesatkan, jangan saya dengar ya Allah. Tapi kalau ada yang tergelincir, perbaikilah. Ini sambil duduk begini kan, jangan nganggur ada. Doa, ya Allah,
Siapa tuh yang pakai sorban kotak ketap? Bukan kotak ketap, ini ceramah ada di bimbing ya Rob, agar lisannya benar, mengatakan yang benar. Bimbing hatinya agar niatnya lurus, dan lindungi kami semua dari ilmu dan amal yang sama. Itu doa saudara, itu bagian dari ketawakalan. Saya bicara sangat berpeluang tergelincir kata-kata, mungkin niat, mungkin salah yang saya sampaikan, tapi karena saudara doa dan doanya dikabul, yang mau ngomong salah tidak jadi. Luar biasa mengandalkan Allah dalam segala hal. Jangan suka berharap dikasih oleh makhluk ya. Latihan yang kecil-kecil, misalkan lagi duduk begini, teman pegang korma 3 ya, kayak enak diam ya. Wajah ini udah